Pemirsa, gudang rotan di Medan seluas 1,5 hektar terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir hingga miliaran rupiah. Api membakar lahan seluas 1,5 hektar yang merupakan gudang penyimpanan rotan, bahan baku perabot di Jalan Setiabudi Ujung Medan, Sumatera Utara pada Sabtu malam. Dengan cepat, api juga membakar habis 2 unit rumah yang menjadi tempat tinggal penjaga. 9 unit mobil pemadam kebakaran Pemko Medan dikerahkan ke lokasi. Banyaknya material yang mudah terbakar dan kehabisan air menjadi kendala proses pemadaman. Pasca 3 jam, petugas damkar berjibaku. Si jago merah pun berhasil dipadamkan. Dugaan kebakaran itu penyebabnya masih belum dapat kita pastikan kenapa dari apa itu. Kalau korban jiwa, Pak? Korban jiwa tidak ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Beruntung saat kejadian penjaga gudang sempat menyelamatkan diri keluar. Namun kerugian ditaksir mencapai hingga miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Puluhan emak-emak tadi malam menggerebek lokasi perjudian di Kota Medan, Sumatera Utara. Mereka resah karena tempat judi tersebut beroperasi 24 jam di permukiman mereka. Puluhan mama menggeruduk lokasi judi ketangkasan jenis tembak ikan di Jalan M. Basir, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Mereka protes dan tak terima akan keberadaan lokasi judi yang beroperasi 24 jam di permukiman mereka. Terlebih banyak anak di bawah umur dan para suami yang ikut bermain judi. Ya gini lah, sering terulang lagi ya kami demo lagi gitu. Ini ada berapa titik yang kita demo tadi, Kak? 1, yang di sana udah pada tutup. Ini yang bandel kali nggak tutup-tutup. Makanya kami demo lagi. Ya jangan dibuka-buka lagi lah, kalau bisa semua jangan ada buka-buka ikan-ikan lagi. Jangan sampai kayak yang terulang kembali lah di mana-mana kan, dihancurin. Polisi yang mendapat laporan segera datang untuk menenangkan massa dan menyita mesin judi ketangkasan. Masa emak-emak ini mengancam bila lokasi judi kembali dibuka, mereka akan kembali menggelar aksi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Puluhan mama dan masyarakat Rendu, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur menolak pembangunan Waduk Lambo. Mereka mengadang dan meneriaki petugas yang hendak melakukan pengukuran lahan di lokasi. Puluhan emak-emak dan warga adat Rendu ini berusaha mengadang petugas yang hendak melakukan pengukuran lahan untuk Waduk Lambo. Mereka duduk di tengah jalan sambil meneriaki petugas yang akan lewat. Namun aksi ini tak dihiraukan aparat. Petugas pun meminta warga minggir. Bersama Camat Asesa Selatan, petugas pun akhirnya berhasil masuk ke lokasi untuk melakukan pengukuran. Namun aksi mama ini pun tak berhenti. Mereka terus meneriaki protes terhadap pembangunan Waduk Lambo di atas tanah yang mereka klaim sebagai wilayah adat mereka. Kami tolak pembangunan waduk yang berlokasi di Lowose itu alasan yaitu 1, itu akan tenggelam perkampungan kami, tempat ritual adat kami, fasilitas umum, padang ternak kami, tanah potensial kami yang selama ini kami mendiami. Masyarakat adat Rendu menolak pembangunan Waduk Lambo karena mengklaim bahwa lokasi pembangunan merupakan tanah adat mereka. Di lokasi ini terdapat banyak makam leluhur dan lokasi untuk melaksanakan ritual adat. Dari Nakegeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Akibat cekcok pembayaran jasa kencan, seorang pria nekat menghabisi seorang perempuan. Mayat korban ditemukan di dalam sebuah rumah kosong di Musirawas, Sumatera Selatan. Sabtu sore warga desa Wonokerto, Kecamatan Tugu Mulyo, Musirawas, Sumatera Selatan geger dengan penemuan mayat seorang perempuan. Korban pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah kosong karena mencium aroma tak sedap dari dalam rumah. Penemuan mayat ini kemudian dilaporkan warga ke Polres Musirawas. Hanya berselang 1 jam, polisi yang tiba di lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara pun berhasil mengungkap pelaku pembunuhan sadis ini. Pelaku bernama Bagus Tri Atmajah, berusia 23 tahun, yang merupakan anak dari pemilik rumah kosong tempat korban ditemukan.
Sementara korban bernama Wulan Novia, warga Marga Mulia, Kota Lubuk Linggau. Menurut polisi, motif pelaku menghabisi korban terkait pembayaran jasa kencan. Kejadian berawal pada Rabu malam 22 September lalu saat pelaku mengajak korban untuk berkencan. Setelah sepakat, pelaku kemudian membawa korban berkencan di rumah kosong milik orang tuanya. Usai berkencan, keduanya terlibat cekcok karena korban menanyakan uang pembayaran yang tak sesuai dengan yang dijanjikan. Pelaku pun kemudian menganiaya korban hingga tewas. Bersangkutan habis menerima layanan seks ya, dari korban. Kemudian setelah selesai terjadi cekcok, maka pelaku melakukan inisiatif mungkin penganiayaan kepada bersangkutan. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan, sementara jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammad Sobirin, Musirawas untuk kepentingan otopsi. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Rekaman CCTV diduga detik-detik dua orang tak dikenal menembak Ustadz Alex beredar di media sosial. Hingga saat ini polisi belum mengungkap pelaku penembakan yang menewaskan Ustadz Alex. Inilah rekaman CCTV yang diduga menggambarkan detik-detik dua orang pelaku sesaat setelah menembak almarhum Ustadz Arman alias Ustadz Alex. CCTV ini dari salah satu rumah warga yang lantas viral di media sosial. Dalam video terlihat motor terduga pelaku keluar dari gang rumah korban usai membuntuti korban dari masjid. Pengendara teridentifikasi mengenakan jaket ojek online. Tak lama berselang, sepeda motor menjauh dari gang rumah korban diikuti seseorang yang diduga eksekutor penembakan, berlari dengan kencang untuk melarikan diri. Hingga saat ini polisi belum mau mengungkap dalang penembakan Ustadz Alex. Sebelumnya seorang ustadz di Tangerang, Banten tewas ditembak orang tidak dikenal usai menjalani sholat maghrib di dekat rumahnya. Korban ditembak 1 kali dari jarak dekat hingga mengenai pinggang kanannya. Akibat penembakan, korban meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Usai diotopsi, jenazah korban dimakamkan di pemakaman milik keluarga. Isak tangis keluarga dan kerabat mewarnai pemakaman. Keluarga mendesak polisi segera mengungkap kasus penembakan maut, terlebih karena ada dugaan korban telah diincar dan dibuntuti pelaku. Polisi tangkap pelaku pembakaran mimbar Masjid Raya Makassar. Sementara pemerintah minta polisi usut tuntas kasus dan tidak buru-buru simpulkan pelaku mabuk atau menderita gangguan jiwa. Kurang dari 24 jam, tim Jatanras Polrestabes Makassar dan Resmo Polda Sulawesi Selatan berhasil menangkap pelaku pembakaran mimbar Masjid Raya Makassar. Pelaku diringkus saat bersembunyi di Jalan Tinumbu, Kecamatan Bontoala. Identitasnya diketahui polisi setelah memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV masjid. Selanjutnya polisi akan melakukan tes urin dan tes kejiwaan terhadap pelaku karena diduga pelaku beraksi di bawah pengaruh zat psikotropika. Lakukan pelaku dalam membakar mimbar Masjid Raya ini karena sakit hati. Sakit hati kepada pengurus masjid, yang mana setiap pelaku KB ini datang ke masjid untuk beristirahat, tidur di masjid, ini selalu dilarang oleh pengurus masjid maupun pihak security. Sementara pemerintah mendesak polisi usut tuntas kasus ini dan tidak buru-buru simpulkan pelaku mabuk atau menderita gangguan jiwa. Pemeriksaan ini harus tuntas dan terbuka. Jangan terburu-buru memutuskan bahwa pelakunya orang gila. Seperti yang sudah-sudah. Sebelumnya mimbar Masjid Raya dibakar orang tak dikenal. Selain mimbar, pelaku juga membakar Al-Quran dan jubah imam masjid. Sebelum menjalankan aksinya, pelaku sempat menutup CCTV masjid dengan sajadah. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang wanita Parubaya di Salatiga, Jawa Tengah harus berurusan dengan polisi. Wanita ini lakukan penipuan dan membawa kabur uang beserta arisan sebesar 4,7 miliar rupiah. Kepolisian Salatiga, Jawa Tengah menangkap penipu ulung seorang wanita Parubaya. Pelaku membawa kabur uang arisan sebesar 4,7 miliar rupiah.
Modus pelaku yakni dengan menawarkan arisan online kepada korban yang telah dikenalnya. Dengan iming-iming keuntungan besar, untuk meyakinkan korban, pelaku mengirimkan keuntungan pada minggu kedua dan keempat. Selebihnya pelaku menghilang tanpa jejak. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat 2 pasal dengan ancaman 4 tahun penjara. Lihat perkembangan dari awal, kemudian perjanjian, kemudian penyampaian iming-iming ya, sampai dengan yang bersangkutan mau menyerahkan, menggerakkan hatinya, sehingga maksud dan tujuannya itu kan, dengan menyerahkan uang, nanti berapa 2 minggu, 3 minggu, uang yang diserahkan itu bisa bertambah. Pemirsa, seorang bayi ditemukan dengan kondisi sekujur tubuhnya penuh dengan cat silver di wilayah Tangerang, Banten. Bayi silver dijajakan di jalanan untuk mengharap belas kasih orang yang melintas. Sebuah foto viral di media sosial, seorang bayi laki-laki berusia 10 bulan yang sekujur tubuhnya dicat silver. Bagian wajah, mata, hidung, mulut ditutupi cat minyak yang biasa dipakai manusia silver di jalanan. Bukan hanya itu, balita yang baru saja bisa berjalan ini juga menjadi manusia silver untuk meminta belas kasih para pengguna jalan yang melintas. Pemandangan memilukan ini diketahui sering dijumpai di SPBU Parakan, Pamulang, Tangerang Selatan saat malam hari. Perlu perhatian serius dari berbagai pihak agar tidak ada lagi balita atau anak yang menjadi korban eksploitasi oleh orang tua maupun orang terdekat. Seorang anak berusia 11 tahun di Tanjung Balai, Sumatera Utara memiliki kebiasaan menghirup dan meminum bensin. Akibat kendala biaya, orang tua tak mampu membawa sang anak berobat untuk menghilangkan kebiasaan tersebut. Sepintas, tidak ada yang berbeda dari anak berusia 11 tahun berinisial AR ini. Namun ternyata, bocah yang telah putus sekolah ini memiliki kebiasaan aneh, yakni menghirup dan minum bensin. Kebiasaan meminum zat berbahaya bagi tubuh ini telah dijalani AR selama 5 tahun. Ibunda AR mengakui bahwa kebiasaan menghirup dan meminum bensin ini awalnya dilakukan anaknya di saat orang tua lengah mengawasi. Namun, lama-lama hal ini menjadi kebiasaan dan sulit dihentikan. Keluarga pernah membawa AR untuk diperiksa di rumah sakit dan hasilnya AR didiagnosa epilepsi. Anehnya, keluarga merasa AR kembali normal setelah menghirup aroma bensin. Karena kan dari awalnya dia umur 1 tahun ke atas dia pernah memakan benda-benda aneh kayak paku, beling, itu pecahan beling, pecahan keramik. Tapi sesudah itu 5 tahun terakhir inilah dia mulai mencium penyakit utama dia yang selalu dideritanya itu ayan epilepsi gitu kan. Itu yang penyakit utama dia. Memang kalau dia lagi minum bensin nggak pernah kumat. Kendala biaya membuat ibunda AR tidak dapat berbuat banyak untuk menghentikan kebiasaan berbahaya ini. Ia hanya berharap ada bantuan pengobatan agar kebiasaan AR bisa hilang. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Setelah 3 hari mencari, tim Basarnas Tanjung Balai Asahan berhasil mengevakuasi jenazah wisatawan yang tenggelam. Korban terpeleset dan tenggelam saat bersuah foto di Dermaga Panton, Bagan Asahan. Tim Basarnas Tanjung Balai Asahan berhasil mengevakuasi jenazah Ahmad Mistari, wisatawan asal Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, dini hari tadi. Jenazah ditemukan sejauh 1 mil dari lokasi korban tenggelam setelah 3 hari pencarian. Diduga korban terpeleset dan jatuh tenggelam saat bersuah foto di lokasi wisata Dermaga Panton, Bagan Asahan. Selanjutnya, jasad korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan. Jadi si korban ini hendak melihat kapal dengan keluarga. Tiba-tiba tanpa disadari korban terpeleset dan jatuh ke air, lalu hilang terbawa arus. Dari pihak keluarga meminta izin kepada kru yang mencari dari Basarnas untuk membantu.